Lansia bos percetakan asal Jebres, dipidanakan, gara-gara hutang. Andri Santoso warga Kelurahan Jagalan Jebres Solo, Jawa Tengah, harus berurusan dengan hukum lantaran diduga melakukan tindak penipuan. Lansia berusia 70 tahunan ini, terpaksa duduk di meja hijau, lantaran gagal dalam membayar hutang. Andri Santoso, yang merupakan bos PT Lani Santoso Setia Abdi ini, menjalin kerjasama bisnis dengan dua pengusaha, bernama Lugito dan Franky Julianto Budi Sejat. Selama menjalin kerjasama di bidang percetakan tidak terjadi masalah sama sekali perihal pembayaran. Namun, saat pandemi COVID-19 menghantam, atau di tahun 2020 silam, masalah baru muncul. Terdakwa yang mengalami hantaman ekonomi, gagal membayar tunggakan pembayaran dengan nilai masing-masing kepada Lugito senilai 10,8 miliar rupiah, sedangkan kepada Franky, senilai 4,4 miliar rupiah. Penasehat hukum terdakwa, Zainal Arifin mengatakan, pihaknya merasa kaget lantaran kasus ini dibawa ke ranah pidana, dengan jeratan pasal 374 KUHP, atau penipuan. Menurutnya, kliennya telah melakukan pembayaran bunga kepada kedua penggugat. Munculnya putusan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kudus, adanya putusan PKPU dan adanya bukti pendaftaran kreditur konkuren, tetapi kreditur ini memiliki hak untuk menagih debitur berdasarkan perjanjian. Hal ini telah terungkap secara gamblang dalam persidangan. Pihaknya sangat menyayangkan, kasus itu mengarah ke pidana. Menurutnya, penyidik harus lebih teliti dalam menyidik sebuah perkara. Ia meyakini, jika bukti kepelitan yang dimiliki kliennya itu terlampir disertai bukti pelengkap lainnya, maka berkas perkara tersebut akan gugur dan tidak sampai di sidang di Pengadilan Negeri Solo. Dirinya juga mendesak, agar kliennya dilepaskan dari segala tuntutan hukum, mengingat dalam penyidikan yang dilakukan tidak disertai dengan bukti kepelitan. Di mana dalam cek debit itu merupakan gagal bayar. Di mana di muka persidangan terungkap. Saya mengatakan seperti ini karena di muka persidangan itu terungkap. Fakta-fakta yang ada. Pertama adalah saksi korban itu mengakui, dia menerima bunga atas keterlambatan pencairan BG maupun cek. Ya, taruh untuk Pak Lugito itu saksi korban bunganya adalah sebesar 1,25%. Kemudian kalau untuk Pak Franky adalah bunganya adalah 2%, dan itu disampaikan oleh mereka di muka persidangan. Diakui ya hanune itu. Ya. Kemudian yang kedua, saksi korban juga mengakui dia ikut mendaftar ya kepada kurator sebagai kreditur konkuren atas harta pilot dari milik terdakwa. Dengan dia mendaftarkan diri pada pihak kurator sebagai kreditur konkuren, berarti kan dia menyatakan diri hubungannya adalah keperdataan. Ini pendapat saya seperti itu, dan itu dibenarkan oleh pendapat ahli perusahaan pendata yang kita sampaikan di muka persidangan. Gitu. Itu kita sampaikan seperti itu. Kemudian adanya putusan perdata. Ya. Putusan perdata di PN Kudus. Ya. Itu sudah inkrah. Di situ ada kewajiban dari pihak terdakwa untuk mengganti. Kewajiban dari terdakwa untuk mengganti. Udah di keperdataan. Baik Franky maupun Lugito. Iya. Pada pihak itu kan. Kemudian dari saksi korban, pendapat dari saksi dari kurator itu juga menyatakan bahwa mereka dipastikan mendapatkan penggantian dari harta pilot, aset yang dimiliki, yang dikuasai oleh keluarga ya, dari pihak terdakwa atau tersangka. Makanya dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan itu tidak ada di dalam berkas. Artinya untuk pihak jenengan sendiri ini meyakini bahwa kasus ini sebenarnya ranahnya perdata. Perdata, saya meyakini seperti itu. Dengan rentetan yang dengan jelaskan tadi ya. Iya, dengan rentetan yang pertama tadi saya sampaikan itu tidak ada di dalam berkas. Yang saya sampaikan ini terungkap di muka persidangan, mendasarkan kepada saksi-saksi, dan itu oleh saksi-saksi juga, saksi dari pihak
staf kurator kita hadirkan. Ya, kemudian pendapat saya ini juga dibenarkan oleh dari ahli yang kita datangkan, baik ahli hukum pidana maupun ahli hukum Dan semua gitu. ya, itu sudah pasti. Ini kan kasihan, kalau pendapat kan kasihan.